Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang flowchart. Kemarin kita sudah membahas tentang algoritma, sekarang kita membahas tentang flowchart. Flowchart atau bagan alir. Apa itu flowchart? Flowchart merupakan sebuah bagan yang menunjukkan aliran algoritma dan menampilkan langkah-langkah penyelesaian terhadap suatu masalah. Hampir sama dengan algoritma, cuman di sini flowchart itu menggunakan simbol atau bagan. Kalau kemarin algoritma hanya urutan saja. Kemudian fungsi dari flowchart digunakan untuk menganalisis, mendesain, mendokumentasi proses atau manajemen sebuah proses atau program di berbagai bidang. Kemudian di sini ada simbol-simbol dari flowchart. Yang pertama adalah terminal point symbol atau simbol titik terminal. Di sini menunjukkan permulaan atau start atau akhir atau stop. Nanti kita langsung ke contohnya biar lebih paham. Yang kedua adalah ada flow direction simbol. Simbol arus adalah simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Jadi untuk connectingnya. Di sini kemudian yang ketiga ada processing symbol. Simbol proses digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang dilakukan oleh komputer pada bidang industri proses produksinya. Simbol ini menggambarkan kegiatan inspeksi. Yang keempat adalah ada decision symbol atau simbol keputusan, merupakan simbol yang digunakan untuk memilih proses atau keputusan berdasarkan kondisi yang ada. Yang kelima ada simbol output atau simbol keluar atau masuk, ya, menunjukkan proses input output yang terjadi tanpa bergantung dari jenis peralatan. Ada simbol subproses di sini, ya. Preferred process terdefinisi merupakan simbol yang digunakan untuk menunjukkan pelaksanaan suatu bagian prosedur atau subprosedur. Sini ada konektornya on page, ya, ada fungsinya. Kemudian ada konektor off page juga. Oke, ini di sini kita lihat contoh dari sebuah flowchart. Pertama kita mau membuat flowchart dari berangkat sekolah. Nah, di sini ada mulai, kemudian mandi, ada sarapan, ada berangkat sekolah, kemudian selesai. Kenapa mandi di sini menggunakan subproses? Karena mandi di sini bisa dijabarkan lagi. Sarapan kenapa menggunakan subproses? Karena bisa dijabarkan lagi. Ada proses-prosesnya di dalam sarapan itu. Kemudian berangkat sekolah juga sama. Kita lihat yang pertama, kita mau membongkar dari mandi itu sendiri, ya. Jadi di sini ada subproses. Ingat, flowchart harus dimulai dengan tanda terminator. Di sini tanda mulai, ya, tadi. Nah, ini adalah tanda mulai dan diakhiri dengan tanda seperti ini, sama. Mulai dan selesai harus sama. Nah, kita mau bongkar dari mandi. Kita lihat flowchart dari mandi. Siapkan peralatan mandi. Bu, kenapa di sini menggunakan tandanya seperti ini, tidak menggunakan tanda yang mulai, start? Karena di sini flowchart mandi di sini adalah bagian dari flowchart berangkat sekolah dari sini, ya. Maka yang mandi tidak perlu menggunakan tanda mulai. Oke, di sini ada proses dan sebagainya. Ini dari flowchart dari mandi. Oke. Kemudian kita lihat yang kedua adalah subproses dari sarapan. Kita mau membuat flowchart dari sarapan. Oke, tadi mandi. Nah, untuk sarapan sendiri di sini kita lihat yang pertama adalah periksa makanan. Kemudian dilihat di sini sarapan tersedia, ya, berarti kita langsung sarapan. Tidak, berarti masak dulu. Mau masak dulu? Tidak, berarti harus beli sarapan. Kemudian kalau ya, berarti langsung sarapan.
Kemudian di sini ada lagi masak dulu, ya. Bahannya tersedia tidak? Ya, tersedia buat sarapan. Kemudian langsung sarapan. Kemudian di sini bahannya tersedia tidak? Berarti dia tidak sarapan. Inilah fungsi dari tadi keputusan. Jadi antara ya, kalau ya berarti langsung prosesnya. Kemudian kalau tidak, terus mau ngapain? Seperti itu. Ini ya, ada keputusan ya atau tidak, seperti itu. Ini dari flowchart dari sebuah sarapan. Oke, sekarang kita lihat lagi. Yang berikutnya adalah berangkat sekolah. Sini ya, kita mau bongkar lagi. Oke, yang berangkat sekolah, kita lihat flowchartnya. Nah, di sini periksa kondisi sepeda. Mungkin kalau yang menggunakan sepeda, kondisinya baik, ya berarti langsung berangkat. Oh, tidak baik, mau naik angkot, ya pilih angkot, ya kan? Dan naik angkot tidak, oh mau naik ojek mungkin, ya kemudian pilih ojek. Kalau tidak, mungkin di sini kamu menambahkan nebeng dengan teman, nah ya dan sebagainya, sampai menentukan pilihan yang ada. Perhatikan kenapa di sini menggunakan proses, tidak menggunakan simbol awal atau start tadi, karena flowchart berangkat sekolah di sini adalah bagian dari flowchart yang tadi, flowchart berangkat sekolah ini ya. Oke, paham ya? Oke, nanti kalau kurang paham silakan nanti ditanyakan di classroom. Oke, kita lanjut ke flowchart berikutnya. Kita akan menghitung flowchart, menghitung luas dari segitiga. Yang pertama adalah mulai. Ingat mulai ya. Kemudian yang berikutnya di sini menggunakan data. Jadi simbolnya kita lihat lagi nanti ya. Kemudian di sini masukkan alas. Kemudian di sini masukkan tinggi datanya. Hitung luas segitiga, proses ya, karena proses menghitungnya. Kemudian outputnya, hasilnya, tampilkan hasil. Kemudian selesai. Ya, itu adalah contoh dari flowchart menghitung luas segitiga. Sampai di sini saja. Nanti kalau ada pertanyaan atau kurang jelas, silakan nanti bisa komen di Google Classroom atau silakan komen di tombol komentar, silakan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.